presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Kalimat-kalimat seperti itu bukan keluar dari orang yang tidak berpendidikan. Justru keluar dari orang-orang yang sering dianggap mewakili suara rakyat, kaum muda, dan kalangan intelektual. Dan disitulah letak masalahnya. Karena kritik itu penting. Pemerintah harus diawasi. Presiden juga bukan manusia yang anti kritik. Tetapi kritik yang baik harus berdiri di atas fakta, data, dan kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Bukan atas emosi, bukan atas prasangka, apalagi atas landasan kebencian. Hari ini kita melihat fenomena yang cukup memprihatinkan. Banyak orang yang sudah menjatuhkan vonis gagal terhadap sebuah kebijakan atau program, bahkan sebelum proses pelaksanaannya berjalan dan hasilnya dapat dinilai secara utuh. Banyak juga yang begitu mudah mengaku paham, merasa layak menjadi ahli dan pakar, lalu menjatuhkan penilaian sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan tidak juga sedikit yang lebih sibuk membangun narasi daripada mencari kenyataan. Padahal kalau ada kekurangan, tunjukkan datanya. Kalau ada penyimpangan, bongkar faktanya. Kalau ada rakyat yang dirugikan, ungkap buktinya. Karena itulah kritik yang sehat. Tetapi jangan membangun kesimpulan hanya dari potongan video, komentar media sosial, atau opini yang terus berputar di lingkungan yang memiliki pandangan yang sama, yang sama-sama membenci pemerintah. Karena Indonesia tidak hanya Jakarta, Indonesia tidak hanya Pulau Jawa, masih ada Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera. Dan banyak daerah lain yang sering luput dari perhatian mereka yang terlalu cepat menjatuhkan penilaian. Jangankan kebijakan yang sudah berjalan, kebijakan yang masih berupa rencana pun kadang sudah dibenci habis-habisan, sudah dicaci habis-habisan. Seolah apapun yang datang dari pemerintah pasti salah. Apapun yang dilakukan pasti gagal, dan apapun yang berhasil pasti dianggap pencitraan. Padahal orang-orang yang benar-benar kritis masih mau melihat fakta, masih mau mengakui ketika ada yang berhasil, dan masih mau mengkoreksi ketika ada yang salah. Sedangkan orang-orang yang sudah terjebak dalam kebencian biasanya telah memutuskan kesimpulannya sejak awal. Karena itu, sebelum merasa paling benar, sebelum merasa paling mewakili rakyat, turunlah dulu, lihat sendiri, dengar sendiri, temui masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari sebuah kebijakan ataupun program. Tanyakan kepada mereka apa yang benar-benar mereka rasakan. Karena rakyat membutuhkan solusi, bukan sekedar narasi dan sensasi. Bangsa ini membutuhkan pemikiran yang jernih, bukan kemarahan yang terus dipelihara, dan bukan kebencian yang terus diternak lalu dibungkus seolah-olah sebagai kebenaran. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa yang paling keras menghina, melainkan siapa yang paling jujur melihat kenyataan.